Setelah cerai, diam-diam kubekukan semua rekening suami dan kujual rumahnya. Saat dia pesta nikah 600 juta dengan gundiknya, tiba dua lampu mati. Dan datang wanita, misterius, berkata sesuatu, lalu seluruh tamu undangan syok. Sebelum cerita dimulai silahkan like dan komen, hadir, beserta dari kota mana asal kalian. Jangan lupa subscribe channel Sarah Amel supaya kalian ketinggalan video terbaru. Yuk, kita mulai ceritanya. Kepalaku terasa luar biasa berat, seolah ada bongkahan batu besar yang menimpa tengkorakku. Pandanganku masih berkunang-kunang. Efek obat penenang yang dipaksa masuk ke tenggorokanku semalam masih tersisa, membuat setiap pergerakanku terasa lambat dan menyakitkan. Aku mengerja beberapa kali, mencoba menyesuaikan mata dengan cahaya lampu kristal yang benderang di ruang tamu rumah mewah ini. Rumahku, istana yang dulu dibangun oleh mendiang ayahku, yang kini terasa lebih seperti penjara penyiksaan. Belum sempat aku mengumpulkan kesadaran sepenuhnya, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kananku. Rasa panas dan perih langsung menjalar, membuat telingaku berdenging tajam. Aku tersungkur ke lantai marmer yang dingin. Bangun, perempuan tidak berguna. Suara melengking itu menembus telingaku bagaikan sembilu. Itu suara Ibu Sidrah, ibu mertuaku. Aku mengangkat wajah dengan susah payah. Di depanku, Ibu Sidrah berdiri berkacak pinggang. Wajahnya yang keriput menampakkan ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi sama sekali. Sorot matanya tajam, seolah sedang menatap seekor hama yang mengotori lantai rumahnya yang mahal. Di sebelahnya, berdiri suamiku, Gibran. Pria yang 5 tahun lalu berjanji di depan altar untuk melindungiku, kini menatapku dengan tatapan sedingin es. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun di matanya. Pria itu tampak gagah dengan setelan jas mahalnya, jas yang dibeli dari uang perusahaanku. Untuk apa kamu masih berbaring di situ? Kamu pikir ini rumah sakit jiwa? Bentak Gibran. Suaranya berat dan penuh arogansi. Gibran merogoh saku dalam jasnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal, lalu melemparkannya dengan kasar tepat ke wajahku. Ujung amplop itu menggores pelipisku, meninggalkan rasa perih yang samar. Kertas-kertas di dalamnya berhamburan keluar, jatuh berserakan di atas lantai marmer di depanku. Dengan tangan gemetar, aku meraih salah satu kertas yang memiliki kop resmi dari pengadilan agama. Mataku yang masih buram berusaha keras membaca deretan kalimat yang tercetak tebal di sana. Tulisan itu seakan menari-nari di depanku, namun perlahan maknanya mulai meresap ke dalam otakku. Itu adalah surat putusan cerai. Dan stempel di bawahnya menunjukkan bahwa putusan itu sudah sah. Resmi. Ketuk palu sudah dilakukan. Cerai? Bisikku dengan suara serak. Tenggorokanku terasa kering bagaikan diisi pasir. Bagaimana mungkin? Aku tidak pernah menghadiri sidang satu kali pun. Aku tidak pernah menerima surat panggilan. Bagaimana bisa surat putusan ini sudah keluar? Gibran? Gibran tertawa meremehkan. Suara tawanya menggema di ruangan besar itu, memantul di dinding-dinding berlapis emas yang dulu kupilih sendiri motifnya. Kamu pikir aku ini siapa, Kartika? Aku ini Gibran, pengusaha sukses yang punya segalanya. Uang bisa menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh orang miskin sepertimu. Kamu terlalu sibuk menjadi orang gila di kamarmu, menelan pil-pil bodohmu itu setiap hari. Kamu pikir aku akan membuang waktuku yang berharga untuk mengurus prosedur persidangan yang bertele-tele dengan orang tidak waras? Dia melangkah maju, ujung sepatu kulit mengkilapnya berhenti tepat di depan jari tanganku yang bertumpu di lantai. Aku menyewa pengacara terbaik dan membayar hakim yang menangani kasus kita. Sidang Verstek. Putusan kilat karena tergugat, yaitu kamu, tidak pernah hadir dan dianggap tidak punya kapasitas mental untuk membela diri. Mulai detik ini, hari ini, jam ini, kita resmi bercerai secara hukum. Kamu bukan lagi istriku. Dada ini terasa sesak, namun air mataku sudah mengering. Aku terlalu sering menangis selama 5 tahun terakhir hingga rasanya kelenjar air mataku sudah mati rasa. Baguslah, timpal Ibu Sidrah dengan nada penuh kemenangan. Wanita tua itu tersenyum lebar hingga memamerkan deretan giginya. Akhirnya anakku terbebas dari benalu penyakitan sepertimu. 5 tahun, Kartika. 5 tahun anakku bersabar hidup dengan perempuan mandul yang tidak bisa memberikan keturunan untuk keluarga kami. Kamu tidak berguna. Hanya bisa menangis, depresi, dan menghabiskan uang anakku untuk biaya psikiater. Perempuan macam apa kamu ini? Perkataan Ibu Sidrah adalah senjata yang selalu ia gunakan setiap hari untuk menghancurkan kewarasanku. Mandul.
Kata itu sudah seperti kutukan yang ditato di dahiku oleh keluarga ini. Setiap hari mereka mencucinya ke dalam otakku, membuatku membenci tubuhku sendiri, membuatku merasa menjadi wanita paling gagal di dunia. Tiba-tiba, suara ketukan sepatu hak tinggi terdengar dari arah pintu utama. Suaranya begitu berirama dan percaya diri. Kami semua menoleh. Dari balik pintu ganda yang terbuka, masuklah seorang wanita muda yang sangat kukenal. Susi, mantan sekretaris pribadi Gibran. Wanita yang usianya 10 tahun lebih muda dariku. Ia mengenakan gaun ketat berwarna merah menyala yang mencetak jelas lekuk tubuhnya. Dan di balik gaun itu, terlihat perutnya yang sudah mulai membuncit. Susi melangkah masuk dengan senyum angkuh yang menghiasi bibir merahnya. Dia berjalan melewati diriku yang masih terduduk di lantai seolah aku ini hanyalah keset kaki yang kotor. Susi langsung menghampiri Ibu Sidrah, meraih tangan wanita tua itu, dan menciumnya dengan lagak yang sangat dibuat-buat. Ibu, maaf Susi datang terlambat. Tadi jalanan agak macet, dan cucu ibu di dalam sini sepertinya sedang rewel, minta makan terus. Ucap Susi dengan suara manja yang membuat perutku mual. Sambil berbicara, tangannya dengan sengaja mengelus-elus perut buncitnya, memamerkan kehamilannya tepat di depan mataku. Wajah garang Ibu Sidrah seketika berubah menjadi sangat lembut dan penuh kasih sayang. Perubahan yang membuatku ingin muntah. Wanita tua itu membalas mengelus perut Susi dengan wajah berbinar-binar. Ya ampun, menantu kesayangan ibu. Tidak apa-apa, sayang. Yang penting kamu dan calon penerus keluarga kita sehat. Kamu harus banyak istirahat, jangan sampai lelah. Gibran, cepat peluk istrimu ini, dia sedang membawa harta paling berharga untuk keluarga kita. Gibran tersenyum bangga. Ia merangkul pinggang Susi, mencium kening wanita itu dengan penuh kelembutan. Kelembutan yang dulu pernah ia berikan padaku, sebelum ia berubah menjadi monster. Susi menyandarkan kepalanya di dada Gibran, lalu menatapku dengan sudut matanya. Ada kilat kemenangan yang jahat di mata wanita itu. Oh, Mbak Kartika masih di sini rupanya. Susi membuka suara, pura-pura terkejut. Mas Gibran, bukankah Mas bilang hari ini rumah kita akan dibersihkan dari barang-barang rongsokan? Kasihan bayi kita kalau harus bernapas di lingkungan yang udaranya kotor. Orang yang sedang sakit jiwa kan biasanya membawa aura negatif. Mas, aku takut itu berpengaruh pada perkembangan janinku. Gibran mengangguk setuju, menuruti ucapan gundiknya tanpa ragu sedikit pun. Dia kembali menatapku dengan wajah keras. Kamu dengar itu, Kartika? Istriku tidak ingin melihat wajahmu lagi di rumah ini. Kemasi barang-barangmu sekarang juga. Aku hanya memberimu waktu 15 menit. Bawa 1 koper saja. Pakaian-pakaian mewah, perhiasan, dan tas-tas bermerek yang ada di kamarmu adalah hasil jerih payahku. Kamu tidak berhak membawa 1 pun dari barang-barang itu. Ambil pakaian lamamu dan angkat kaki dari istanaku ini. Istanamu? Gumamku pelan, rasanya aku ingin tertawa. Namun yang keluar hanyalah suara desahan lelah. Iya, istanaku, rumah yang kubeli dengan darah dan keringatku sendiri. Perusahaan yang kubangun dari nol hingga bernilai ratusan miliar. Kamu pikir siapa yang membayari hidupmu selama ini? Siapa yang membelikanmu obat-obatan mahal itu kalau bukan aku? Sekarang, pergi dari sini sebelum aku menyeretmu keluar dengan tanganku sendiri. Bentak Gibran, wajahnya memerah karena emosi. Ibu Sidrah menendang pelan ujung kakiku. Cepat bangun, jangan pura-pura tuli. Satpam sudah menunggu di luar untuk membuangmu ke jalanan. Dengan sisa tenaga yang ada, aku memaksakan diri untuk berdiri. Kepalaku masih pusing, pandanganku sempat gelap sejenak, namun aku berpegangan pada pinggiran meja kaca di dekatku. Aku menatap bergantian wajah ketiga manusia yang sedang berdiri di hadapanku ini. Gibran yang arogan, Susi yang serakah, Ibu Sidrah yang kejam. Mereka semua tersenyum merendahkan, merasa diri mereka adalah penguasa dunia, merasa berhasil membuangku ke dasar jurang penderitaan yang paling dalam. Aku berjalan tertatih menuju kamar yang selama 5 tahun ini menjadi tempatku menangisi nasib. Aku tidak banyak mengemas barang. Aku hanya memasukkan beberapa pasang pakaian biasa yang kubeli dengan uang sakuku sendiri sebelum menikah, beberapa dokumen pribadiku, dan sebuah bingkai foto usang yang berisi gambar diriku dan mendiang ayahku. Sisanya kutinggalkan. Gaun-gaun mahal, berlian, tas dari Paris. Biarkan saja Susi memakai barang bekas. Itu memang tempatnya. Menjadi penerima barang bekas dariku, termasuk suamiku. Ketika aku kembali ke ruang tamu sambil menyeret koper kecilku,
Gibran sudah memerintahkan 2 orang satpam berbadan tegap untuk berjaga di pintu utama. Di luar sana, langit terlihat mendung. Awan hitam menggantung rendah, seolah alam semesta bersiap untuk menumpahkan tangisannya, sesuatu yang sudah lama tidak bisa kulakukan. Bagus. Ingat, Kartika, jangan pernah bermimpi untuk kembali ke rumah ini. Jangan pernah mencariku. Kalau kau berani menggangguku atau Susi, aku akan memastikan kau masuk rumah sakit jiwa untuk selamanya. Ancam Gibran sambil melipat kedua tangannya di dada. Aku tidak menjawab. Aku terus berjalan dalam diam, melewati mereka berdua. Angin kencang berhembus masuk ketika satpam membukakan pintu utama, menyapu rambutku yang berantakan. Saat kakiku melangkah melewati ambang pintu rumah mewah itu, aku berhenti sejenak. Aku membalikan badanku, menatap rumah megah dengan pilar-pilar putih tinggi yang menjulang itu untuk terakhir kalinya. Gibran dan Susi berdiri berdampingan, Ibu Sidrah di belakang mereka. Ketiganya menatapku dengan tatapan seolah aku adalah sampah yang akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir. Mereka merasa menang. Mereka merasa telah merebut segalanya dariku. Namun, ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Sebuah rahasia besar yang sengaja kusimpan rapat-rapat, yang bahkan kabut obat penenang di otakku tidak bisa menghapusnya. Gibran selalu sombong mengatakan ini adalah istananya, bahwa dia membangun semuanya dari nol dengan keringatnya sendiri. Pria bodoh itu benar-benar termakan oleh ilusinya sendiri. Rumah mewah ini, seluruh aset perusahaan bernilai ratusan miliar itu, dan setiap sen uang yang mengalir di rekeningnya, pada kenyataannya bukanlah miliknya. Semua itu adalah aset milik Yayasan Perwalian Mendiang ayahku. Dulu, karena rasa cintaku yang buta pada Gibran, aku memanipulasi dokumen agar hak kuasa penuh jatuh ke tangan suamiku, untuk mengangkat derajat dan harga dirinya di mata keluarganya. Aku membuat perjanjian pranikah khusus yang hanya diketahui olehku dan pengacara ayahku. Dalam perjanjian itu, tertulis sebuah klausul yang sangat jelas. Jika suatu hari nanti terjadi perceraian di antara kami berdua, yang sah secara hukum, maka seluruh hak kuasa Gibran atas semua aset yayasan akan otomatis batal demi hukum. Semua harta itu, sampai ke akar-akarnya, akan kembali sepenuhnya ke namaku. Gibran pikir dia pintar dengan menyuap hakim untuk mempercepat putusan cerai demi menikahi gundiknya. Dia pikir dia telah menyingkirkanku. Padahal, dengan mengesahkan surat putusan cerai itu hari ini, Gibran secara sadar telah memotong lehernya sendiri. Dia baru saja melepaskan segel pengaman dari hartaku. Dia telah mengembalikan seluruh kekuasaanku. Aku menatap wajah sombong Gibran dari kejauhan. Perlahan, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, bibirku melengkung membentuk sebuah senyuman. Bukan senyuman sedih, melainkan senyum yang sangat dingin. Bersenang-senanglah hari ini, suamiku tersayang. Rayakan kemenangan semumu itu. Karena sebentar lagi, aku akan merobohkan duniamu sampai tidak tersisa sedikit pun debu untukmu bersembunyi. Aku memutar tubuhku dan melangkah menembus rintik gerimis yang mulai turun. Pertunjukan baru saja akan dimulai. Udara di dalam kamar hotel melati ini terasa pengap dan lembab, bercampur dengan aroma karbol yang menyengat hidung. Aku duduk di tepi ranjang berderit, menatap nanar ke arah koper kecil di sudut ruangan. Suara rintik hujan yang menampar kaca jendela buram menjadi satu-satunya melodi yang menemani kesunyianku malam ini. Di tanganku, terdapat sebuah botol kecil berbahan plastik oranye, berisi puluhan pil penenang yang selama ini menjadi sahabat sekaligus musuh terbesarku. Melihat pil-pil itu, ingatanku terlempar kembali ke masa lalu. Masa di mana kehancuranku dimulai, diatur dengan sangat rapi dan sistematis oleh orang-orang yang paling kupercayai. Semua penderitaan ini tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses pembunuhan karakter yang berjalan sangat lambat, menggerogoti jiwaku sedikit demi sedikit selama 5 tahun pernikahan. Bayangan hari itu kembali berputar jelas di kepalaku, seperti kaset rusak yang terus diulang. 5 tahun yang lalu, aku dan Gibran duduk berdampingan di sebuah ruang praktik dokter kandungan yang sangat dingin. Di sofa sudut ruangan, Ibu Sidrah duduk menemani, memasang wajah penuh harap yang terlihat sangat meyakinkan. Saat itu, pernikahan kami baru menginjak tahun pertama, namun tekanan untuk segera memiliki anak sudah sangat mencekik. Dokter berkacamata tebal itu membuka amplop putih berisi hasil pemeriksaan laboratorium kami berdua. Wajahnya terlihat serius. Aku ingat bagaimana jantungku berdebar sangat kencang, menggenggam tangan Gibran erat-erat mencari dukungan. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut dokter hari itu adalah vonis mati bagi masa depanku sebagai seorang wanita. Ibu Kartika,
Ucap dokter itu dengan nada penuh simpati yang sekarang baru kusadari adalah kepalsuan yang dibayar mahal. Dari hasil pemeriksaan secara menyeluruh, saya harus menyampaikan kabar yang kurang baik. Terdapat kelainan bawaan pada sistem reproduksi ibu. Rahim ibu tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk terjadinya pembuahan. Dengan sangat menyesal saya katakan, kemungkinan ibu untuk bisa hamil secara alami hampir tidak ada. Ibu divonis mandul. Dunia di sekelilingku runtuh saat itu juga. Aku ingat aku menjerit histeris, menangis sejadi-jadinya di dada Gibran. Suamiku itu memelukku erat, mengelus rambutku, dan membisikkan kata-kata penenang yang terdengar sangat tulus. Tidak apa-apa, sayang, aku akan tetap mencintaimu. Kita akan melewati ini bersama, bisiknya waktu itu. Namun reaksi Ibu Sidrah jauh berbeda. Wanita tua itu langsung berdiri dari sofanya, memukul dadanya sendiri, dan menangis meratap dengan suara keras. Ya Tuhan, nasib apa yang menimpa anakku? Bagaimana keturunan keluarga kita? Gibran, ibu ingin menggendong cucu. Kenapa kamu harus menikah dengan perempuan cacat ini? Hari itu adalah titik awal kehancuran mentalku. Aku benar-benar hancur. Aku merasa diriku sangat kotor, rusak, dan tidak sempurna. Aku terus-menerus menyalahkan diriku sendiri. Namun, yang tidak aku ketahui saat itu, dan yang baru aku sadari jauh setelahnya ketika semuanya sudah terlambat, adalah bahwa semua itu adalah panggung sandiwara yang sangat menjijikkan. Dokter itu telah menerima uang pelicin dalam jumlah fantastis dari Ibu Sidrah. Fakta medis yang sebenarnya dikubur dalam-dalam. Bukan aku yang bermasalah. Akulah pihak yang sehat walafiat. Kenyataan yang sesungguhnya adalah bahwa Gibran yang menderita kelainan. Suamiku divonis mengidap azoospermia parah, sebuah kondisi di mana tidak ada sel sperma sama sekali dalam air maninya. Dia mandul total. Namun, demi melindungi ego anak laki-laki kesayangannya, dan demi menjaga harga diri keluarga mereka, Ibu Sidrah menyuap sang dokter untuk memutarbalikkan fakta. Mereka menumbalkan kewarasanku demi menutupi kecacatan Gibran. Dan Gibran yang sama sekali tidak tahu bahwa ibunya memalsukan hasil itu, benar-benar percaya bahwa dirinya subur dan akulah yang mandul. Kebohongan yang diatur oleh ibu mertuaku itu begitu sempurna, hingga menghancurkan dua kehidupan sekaligus. Setelah vonis palsu itu, sikap keluarganya berubah drastis, dan Gibran perlahan mulai menunjukkan sisi gelapnya. Gaslighting dimulai. Setiap kali terjadi pertengkaran, Gibran selalu memposisikan dirinya sebagai korban yang mulia karena mau bertahan dengan istri yang cacat. Kamu seharusnya bersyukur aku tidak menceraikanmu, Kartika. Pria mana di luar sana yang mau menerima wanita mandul yang tidak bisa memberi penerus? Kata-kata itu selalu diucapkannya dengan nada datar namun sangat menusuk, diulang-ulang setiap hari hingga kata-kata itu meresap menjadi kebenaran mutlak di dalam kepalaku. Sementara itu, Ibu Sidrah pindah ke rumah kami dengan alasan ingin merawat mentalku, padahal tujuannya adalah menyiksaku setiap hari. Setiap pagi di meja makan, dia akan sengaja membahas anak tetangga yang baru lahir, atau menyindir tentang betapa sepinya rumah besar ini tanpa suara tangis bayi. Jika aku salah memasak, dia akan melempar piring ke lantai dan berteriak, "Sudah mandul, tidak becus mengurus rumah pula. Apa gunamu hidup?" Tekanan mental yang bertubi-tubi itu membuatku kehilangan kepercayaan diri. Aku mulai sering mengurung diri di kamar, menangis hingga fajar. Di saat kondisiku sedang berada di titik terendah itulah, Gibran melancarkan serangan berikutnya. Perusahaan besar dan properti bernilai ratusan miliar yang kami tempati sebenarnya adalah aset peninggalan almarhum ayahku. Ayahku adalah seorang pebisnis sukses yang mewariskan segalanya kepadaku melalui sebuah yayasan perwalian. Namun, Gibran yang licik meyakinkanku bahwa aku terlalu tidak stabil dan emosional untuk mengurus bisnis sebesar itu. "Kartika, sayang," bujuknya suatu malam, membawa setumpuk dokumen ke atas tempat tidur kami. "Kamu sedang sakit. Pikiranmu sedang kacau karena masalah kehamilan ini. Biar aku yang memikul beban perusahaan. Kamu istirahat saja, fokus pada penyembuhanmu. Tanda tangani surat kuasa pengalihan hak ini. Percayakan semuanya padaku, suamimu." Dengan pikiran yang kalut dan rasa bersalah yang terus ditekan karena merasa tidak bisa memberinya anak, aku menandatangani dokumen itu tanpa membaca detailnya. Itu adalah kesalahan terbesarku. Begitu surat kuasa itu berada di tangannya, Gibran berubah menjadi raja yang tiran. Dia mengambil alih seluruh kendali operasional, memecat orang-orang kepercayaan ayahku, dan menempatkan kroni-kroninya.
Dia mulai memakai uang perusahaanku untuk membeli mobil-mobil mewah bergaya Eropa, bergabung dengan klub golf eksklusif, dan memamerkan kekayaannya kepada teman-temannya seolah-olah dia adalah seorang miliarder yang merintis dari nol. Arogansinya tumbuh tak terkendali, sementara aku semakin tenggelam dalam bayang-bayang. Kondisiku yang semakin memburuk dijadikan alasan oleh Gibran untuk mendatangkan seorang psikiater bernama Dr. Haryo. Dokter ini didatangkan ke rumah secara privat dengan bayaran sangat mahal. Sekarang aku tahu, Dr. Haryo bukanlah menyembuhkanku, melainkan alat Gibran untuk membuatku tetap tunduk. Dokter itu mendiagnosisku dengan depresi berat dan gangguan kecemasan parah. Dia meresepkan obat-obatan penenang dosis tinggi yang harus kuminum setiap hari. Pil-pil itulah yang merenggut sisa-sisa kehidupanku. Setelah rutin meminum obat dari Dr. Haryo, aku merasa seperti mayat hidup. Emosiku menjadi datar, pandanganku selalu buram, dan aku menghabiskan waktu berjam-jam hanya duduk menatap dinding kosong. Aku kehilangan minat pada segala hal. Aku tidak peduli saat Gibran mulai sering pulang pagi. Aku tidak melawan saat Ibu Sidrah menyiramkan air dingin ke wajahku ketika aku terlambat bangun. Kabut di kepalaku terlalu tebal untuk bisa merespons. Hingga akhirnya, Gibran membawa Susi ke dalam rumah itu. Susi yang awalnya hanya sekretaris rendahan, tiba-tiba diangkat menjadi manajer di perusahaanku, dan pada akhirnya, diangkat menjadi nyonya baru di rumahku sendiri. Mereka berselingkuh secara terang-terangan di depan mataku. Dan puncaknya adalah ketika Susi mengumumkan kehamilannya. Kehamilan yang membuat Gibran merasa menjadi pria paling jantan di dunia, dan membuat Ibu Sidrah bersorak kegirangan. Kehamilan yang mempercepat proses pembuanganku dari rumah itu. Aku menarik napas panjang, paru-paruku terasa sesak oleh amarah yang selama bertahun-tahun terpendam. Aku menatap botol pil oranye di tanganku. Obat-obatan inilah yang telah merampas akal sehatku, membuatku menjadi korban yang pasif dan bodoh. Dengan tangan gemetar namun dipenuhi tekad baru, aku bangkit dari tempat tidur. Aku berjalan menuju kamar mandi hotel yang sempit, membuka tutup botol plastik itu. Suara gemerincing pil yang saling berbenturan terdengar pelan. Tanpa ragu sedikit pun, aku menuangkan seluruh isi botol itu ke dalam lubang kloset. Pil-pil berwarna putih dan biru itu berjatuhan, lalu dengan satu tarikan tuas, air menyapu mereka semua ke dalam saluran pembuangan. Air mataku menetes, tapi kali ini bukan karena kesedihan atau rasa kasihan pada diri sendiri. Ini adalah air mata kemarahan. Kabut tebal yang selama 5 tahun menyelimuti otakku mulai menipis. Fakta bahwa aku memiliki senjata untuk menghancurkan mereka kembali menguat di benakku. Gibran telah membangun kerajaannya di atas kebohongan, dan dia tidak sadar bahwa istana pasirnya itu dibangun di atas tanah milikku. Mulai malam ini, Kartika yang lemah, depresi, dan selalu menangis sudah mati. Yang tersisa hanyalah Kartika yang akan menuntut balas. Aku berjalan menuju cermin wastafel yang retak, menatap bayanganku sendiri. Mataku yang biasanya sayu kini berkilat tajam. Kau salah memilih lawan, Gibran, bisikku pada bayanganku di cermin. Kamu merampas kewarasanku, maka aku akan merampas semua yang kau miliki. Tunggu saja pembalasanku. Besok pagi, hal pertama yang akan kulakukan adalah menemui Sylvia, pengacara peninggalan ayahku. Sudah saatnya hak kuasa itu dicabut, dan neraka sebenarnya bagi Gibran segera dimulai. Aku akan memastikan, pria arogan itu jatuh miskin sehina-hinanya, tepat di hari yang paling ia banggakan. Sinar matahari pagi menembus celah gorden kamarku, menyilaukan mata yang semalaman sulit terpejam. Ini adalah hari ketiga sejak aku membuang pil-pil sialan itu. Kepalaku masih sering berdenyut nyeri, efek putus obat yang menyiksa tubuhku, tetapi pikiranku jauh lebih jernih. Kabut tebal yang selama ini membuatku pasrah telah sirna, digantikan oleh bara amarah yang membakar dada. Aku mengenakan blazer hitam terbaikku, salah satu dari sedikit pakaian bagus yang berhasil kubawa, dan melangkah keluar dari hotel melati ini dengan kepala tegak. Tujuanku hari ini jelas, firma hukum Mangkualam Law Partners, tempat Sylvia berkantor. Sylvia bukan sembarang pengacara. Beliau adalah sahabat mendiang ayahku, seorang wanita parubaya yang terkenal dingin, presisi, dan tak kenal kompromi di ruang sidang. Dulu, ia sangat menentang pernikahanku dengan Gibran, dan karena bujuk rayu Gibran pula, aku perlahan menjauhi Sylvia. Hari ini, aku datang untuk mengakui kesalahanku dan meminta bantuannya. Gedung perkantoran elit itu terasa dingin saat aku melangkah masuk. Staf resepsionis yang dulu selalu menyapaku dengan hormat kini menatapku dengan sedikit canggung. Wajar saja,
penampilanku jauh dari kata mewah seperti dulu. Namun, saat pintu ruang kerja Sylvia terbuka, wanita dengan kacamata berbingkai tegas itu langsung berdiri dari kursi kulitnya. "Kartika," sapanya pelan, ada sedikit kelegaan sekaligus kesedihan di matanya saat melihat penampilanku yang pucat dan kurus. Aku tidak membuang waktu dengan basa-basi. Begitu duduk, aku menceritakan semuanya. Tentang pengusiranku, putusan sidang Verstek yang dipercepat Gibran, dan kehamilan gundiknya. "Brengsek," desi Sylvia tajam, tangannya mencengkeram pulpen peraknya erat-erat. Aku sudah menduga pria lintah itu akan melakukan hal kotor. Tapi tenang, Tika. Dia boleh menang di pertempuran kecilnya, tapi dia tidak sadar baru saja menyerahkan kunci kemenangan mutlak ke tangan kita. Sylvia berjalan ke arah brankas besar yang tertanam di dinding ruangannya. Ia memutar kombinasi angka dan membuka pintu baja itu, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu mahoni yang terlihat tua. "Ayahmu bukan orang bodoh, Tika. Beliau tahu tabiat suamimu sejak awal," ucap Sylvia sambil meletakkan kotak itu di depanku. "Beliau juga tahu kau terlalu dibutakan oleh cinta waktu itu. Makanya, sebelum beliau meninggal dan menyerahkan yayasan kepadamu, beliau memintaku membuat perjanjian pranikah khusus dan mengatur struktur perwalian aset dengan satu pengaman otomatis." Sylvia membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat tumpukan dokumen tebal berlambang Garuda. "Senjata pertamamu," Sylvia menunjuk dokumen paling atas. "Gibran mengambil alih hak kuasa asetmu dengan alasan kau tidak stabil secara mental. Tapi, hak kuasa itu melekat pada statusnya sebagai suamimu. Dalam klausul rahasia ini tertulis, jika terjadi perceraian yang sah secara hukum, maka seluruh hak kuasa operasional dan penggunaan aset yayasan oleh pihak suami otomatis batal demi hukum." Sylvia menatapku lekat-lekat. Dengan mempercepat putusan Verstek itu, Gibran yang arogan itu justru secara legal mencabut haknya sendiri. Mulai detik surat putusan itu disahkan pengadilan, rumah mewah itu, perusahaan, dan seluruh rekening bisnis atas nama yayasan, secara hukum kembali murni ke tanganmu. Aku menghela napas, merasakan beban bertonton terangkat dari dadaku. Pria bodoh itu benar-benar menggali kuburannya sendiri. Tapi itu belum semuanya. Sylvia kembali mengambil sebuah map tipis berwarna biru dari dalam kotak. 6 bulan lalu, sebelum kondisimu memburuk dan kau benar-benar terisolasi, aku curiga dengan gerak-gerik Gibran dan ibunya. Aku menyewa detektif swasta terbaik di Jakarta untuk menyelidiki latar belakang Susi dan melacak rekam medis kalian. Jantungku berdegup kencang saat Sylvia membuka map biru itu. "Senjata keduamu," lanjut Sylvia, menyodorkan selembar kertas hasil laboratorium dengan stempel rumah sakit yang berbeda dari tempat aku divonis mandul. "Ini adalah rekam medis asli suamimu, yang berhasil diretas dari data rumah sakit lama tempat dia pernah periksa diam-diam sebelum menikahimu. Tika." Gibran mengidap azoospermia absolut. Dia mandul total. Aku terbelalak. Nafasku tercekat di tenggorokan. "Mandul? Tapi Ibu Sidrah dan dokter waktu itu?" "Ibumu menyuap dokter itu, Tika," potong Sylvia dingin. "Kami menemukan bukti transfer dari rekening pribadi Bu Sidrah ke rekening dokter itu sehari sebelum vonisku dibacakan. Ibumu memanipulasi segalanya untuk melindungi ego anak lelakinya, dan menjadikanmu tumbal. Dan yang paling ironis, Gibran tidak tahu soal suap ini. Dia benar-benar mengira kau yang rusak dan dia yang jantan." Rasa mual tiba-tiba menyerang perutku. Betapa kotor dan menjijikannya keluarga itu. Selama 5 tahun aku disiksa secara mental, dikutuk karena rahimku, dipaksa menelan obat penenang karena depresi, padahal aku adalah korban dari kebohongan yang sangat kejam. "Lalu, bagaimana dengan kehamilan Susi?" tanyaku dengan suara bergetar menahan amarah yang meledak-ledak. Sylvia tersenyum miring, senyum predator yang siap menerkam mangsanya. Ia mengeluarkan satu dokumen terakhir. Sebuah profil investigasi lengkap dengan foto-foto yang diambil secara diam-diam. "Senjata ketigamu, dan ini yang paling mematikan," ucap Sylvia penuh kemenangan. "Susi bukan sekadar wanita simpanan gila harta. Dia adalah penipu ulung. Namanya terdaftar dalam daftar hitam sindikat rentenir kelas atas di Jakarta dengan total utang mencapai 2 miliar rupiah. Dia mendekati Gibran karena mengira suamimu adalah miliarder sungguhan yang bisa melunasi utang-utangnya." Sylvia menunjuk salah satu foto yang menampilkan Susi sedang berpelukan mesra dengan seorang pria muda berwajah berandalan di sebuah klub malam. Pria ini adalah kekasih asli Susi, seorang bandar judi. Dan soal kehamilannya?
Sylvia mengetuk-ngetuk jarinya di atas meja. Kami sudah mendapatkan salinan rekam medis Susi dari klinik kandungan. Dia memang hamil, tapi usia kandungannya tidak sesuai dengan saat dia mulai tidur dengan Gibran. Bayi di perutnya itu jelas bukan anak Gibran. Dia memalsukan semuanya untuk menjebak suamimu agar cepat dinikahi sebelum rentenir menagih nyawanya. Aku menatap ketiga dokumen di atas meja itu secara bergantian. Klausul pembatalan aset, bukti kemandulan Gibran, dan kehamilan palsu Susi. Ketiga hal ini bukan sekadar senjata. Ini adalah bom waktu yang memiliki daya ledak luar biasa. Semua penderitaanku, air mataku, dan tahun-tahun yang hilang dalam pengaruh obat penenang seolah terbayar lunas saat melihat fakta-fakta ini. Gibran, pria yang selalu membusungkan dada dengan kesombongannya, sebenarnya sedang berdiri di atas jembatan rapuh yang terbuat dari kebohongan. Ibu mertuaku menipunya. Gundiknya menipunya. Dan dia secara sukarela mengembalikan kekayaanku kepadaku. Apa rencanamu sekarang, Tika? Tanya Sylvia, memecah lamunanku. Kita bisa langsung mengajukan eksekusi aset ke pengadilan hari ini juga. Polisi bisa menyeret mereka keluar dari rumahmu nanti sore. Aku menggeleng pelan. Mataku menatap tajam ke arah dokumen-dokumen itu. Tidak, Sylvia. Mengusir mereka hari ini terlalu mudah. Mereka tidak akan merasakan rasa sakit yang sepadan dengan apa yang mereka lakukan padaku. Aku mencondongkan tubuhku ke depan. Kapan tanggal pernikahan mewah yang sering dibanggakan Gibran itu? Sylvia melirik kalendernya. Bulan depan. Tanggal 15. Dia sudah menyewa ballroom hotel bintang 5, menyebar ratusan undangan VIP, dan menggembar-gemborkan pesta senilai 600 juta rupiah ke seluruh rekan bisnisnya. Sebuah senyum dingin, yang sama dengan yang kuperlihatkan di hari pengusiranku, kembali menghiasi wajahku. Bagus, bisikku pelan. Kita biarkan mereka bersenang-senang dulu. Biarkan mereka menyiapkan pesta paling megah dalam hidup mereka. Kita akan mengeksekusi semuanya perlahan-lahan dari balik layar. Aku ingin pria arogan itu jatuh miskin sehina-hinanya, kehilangan muka di depan semua orang, tepat di puncak kebahagiaannya. Sylvia tertawa kecil, tawa yang penuh dengan kepuasan. Ia menyodorkan setumpuk formulir kosong kepadaku. Aku suka gaya barumu ini, Tika. Mari kita mulai bekerja. Aku meraih pulpen perak yang disodorkan Sylvia. Tanganku tidak lagi gemetar. Dengan setiap tanda tangan yang kugoreskan di atas kertas-kertas pencabutan kuasa itu, aku merasa sedang merajut tali tiang gantungan untuk suamiku sendiri. 1 bulan berlalu dengan sangat cepat. Bagiku, ini bukan sekadar waktu menunggu. Ini adalah masa transisi dari seorang korban menjadi sutradara dari panggung kehancuran Gibran. Aku tidak lagi tinggal di hotel melati yang pengap. Atas desakan Sylvia, aku pindah ke salah satu apartemen premium milik firma hukumnya, sebuah tempat yang aman dan steril dari pantauan siapapun. Di apartemen ini, ruang tamunya telah kuubah menjadi markas operasi. Papan tulis besar bersandar di dinding, penuh dengan bagan, jadwal, nomor rekening, dan salinan dokumen penting. Aku menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari bersama Sylvia dan tim pengacaranya, memastikan setiap detail rencana kami berjalan tanpa celah. Aku berhenti menangis. Air mataku telah mengering, digantikan oleh fokus dan ketelitian yang tajam. Langkah pertama kami sangat senyap namun mematikan. Dengan berbekal putusan cerai yang disahkan Gibran dan klausul wasiat ayahku, Sylvia bergerak cepat mengamankan kembali kendali yayasan. Kami tidak perlu berteriak di pengadilan. Semuanya dilakukan secara administratif di tingkat perbankan dan notaris. Tika, ini adalah surat penetapan dari Bank Sentral, ujar Sylvia suatu sore, meletakkan dokumen berstempel merah di atas meja kerjaku. Semua rekening bisnis yayasan, rekening deposito, dan akun investasi yang selama ini dikelola oleh Gibran sudah kita blokir dari aksesnya. Namun, kita membuat jebakan halus. Aku mengernyitkan dahi. Jebakan halus. Ya. Kita tidak mematikan aksesnya secara tiba-tiba hari ini. Kalau dia tahu rekeningnya mati sekarang, dia masih punya waktu sebulan untuk membatalkan pestanya dan menyusun alasan palsu. Jelas Sylvia dengan mata berbinar licik. Kita menanamkan perintah penundaan pemblokiran pada sistem perbankan. Kartu kreditnya dan rekening operasionalnya akan tetap bisa digunakan dengan limit yang terus dikurangi secara bertahap untuk membuatnya kebingungan. Lalu, pemblokiran total dan penyitaan dana hanya akan aktif secara otomatis pada H1 tanggal pernikahannya. Aku tersenyum puas. Sempurna. Dia akan merasa uangnya perlahan menipis karena biaya pesta,
lalu bangkrut total saat dia tidak bisa mundur lagi. Langkah kedua adalah rumah mewah itu. Istana pilar putih yang selalu dibanggakan Gibran. Karena haguna bangunannya sudah kembali kepadaku, aku memutuskan untuk tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi di rumah yang dipenuhi kenangan buruk itu. Jual rumah itu, perintahku pada Sylvia minggu lalu. Cari pembeli yang bisa membayar tunai dengan cepat, tapi minta mereka merahasiakan transaksi ini sampai hari eksekusi. Jangan biarkan Gibran tahu bahwa dia sedang tidur di bawah atap yang bukan miliknya lagi. Sylvia sangat efisien. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, ia berhasil menemukan seorang pengusaha properti eksentrik yang bersedia membeli rumah itu dengan harga sedikit di bawah pasar asalkan prosesnya cepat. Transaksi diselesaikan diam-diam. Sertifikat tanah dan bangunan telah berganti nama. Gibran dan Ibu Sidrah kini hanyalah 2 orang tunawisma yang menumpang di rumah orang lain tanpa mereka sadari. Sementara aku sibuk mengurus aset, aku juga tidak melupakan bom waktu lainnya, Susi. Aku menyewa kembali detektif swasta yang direkomendasikan Sylvia. Kali ini, tugasnya bukan hanya memantau, melainkan mempercepat kehancuran Susi dari dalam. Aku meminta detektif itu untuk melacak keberadaan rentenir yang menagih utang Susi, seorang wanita parubaya yang terkenal kejam di dunia gelap Jakarta, dikenal dengan sebutan Madam Siska. Melalui saluran anonim, aku mengirimkan informasi berharga kepada kelompok Madam Siska. Aku memberikan jadwal harian Susi yang baru, nomor telepon barunya, dan memberitahu mereka bahwa Susi sedang merencanakan pernikahan mewah di Hotel Bintang 5. Pesan anonim itu jelas. Jika kalian ingin uang kalian kembali, datanglah dan tagih pada calon suaminya yang sok kaya sebelum uangnya habis untuk pesta. Semua bidak catur kini telah berada di posisinya masing-masing. Malam ini adalah malam terakhir sebelum minggu pernikahan mereka dimulai. Aku berdiri di depan jendela apartemenku yang menghadap kelap-kelip lampu kota Jakarta. Di tanganku, terdapat undangan pernikahan mewah milik Gibran dan Susi yang berhasil kudapatkan dari salah satu kolega bisnis yayasan yang masih setia padaku. Undangan itu terbuat dari akrilik bening berlapis tinta emas. Tertulis dengan angkuh, The Royal Wedding of Gibran Susi. Di bagian bawah, tertera nama Hotel Bintang 5 paling mahal di kawasan Sudirman, tempat resepsi senilai 600 juta itu akan digelar. Aku mengusap pelan nama Gibran yang tercetak timbul di undangan itu. Ada sedikit rasa sesak yang mampir, mengingat pria ini adalah orang yang pernah kupercaya akan melindungiku seumur hidup. Namun rasa itu cepat menguap, tergantikan oleh antisipasi yang mendebarkan. Sylvia masuk ke ruang tamu, membawa 2 gelas wine. Ia menyodorkan 1 gelas kepadaku. Persiapan kita sudah 100% selesai, Tika, ucap Sylvia, ikut menatap keluar jendela. Pihak hotel sudah kita informasikan diam-diam mengenai status keuangan Gibran, tapi mereka setuju untuk tetap membiarkan acara berjalan hingga puncak acara demi pertunjukan yang kau minta. Vendor catering dan dekorasi juga sudah siap dengan skenario kita. Aku menyesap wine itu perlahan. Rasanya pahit, namun meninggalkan jejak kehangatan di tenggorokan. Kau siap untuk minggu depan? Tanya Sylvia, menatapku dari samping. Aku belum pernah merasa sesiap ini seumur hidupku, Sylvia, jawabku tenang. Besok, kita akan mulai menabur benih kepanikan di kepala mereka. Aku ingin melihat Gibran perlahan kehilangan kewarasannya, sama seperti yang dia lakukan padaku selama 5 tahun ini. Aku mengangkat gelasku, membenturkannya pelan dengan gelas Sylvia hingga menimbulkan bunyi denting kristal yang nyaring. Bunyi itu menandakan dimulainya serangan psikologis yang akan menghancurkan mereka dari dalam, sebelum pukulan mematikan itu akhirnya mendarat di depan ratusan pasang mata. Gibran, bersiaplah. Badai yang sesungguhnya belum dimulai. 7 hari sebelum acara pernikahan megah senilai 600 juta rupiah itu digelar, aku duduk bersandar di sofa kulit empuk di dalam apartemen rahasiaku. Di depanku, sebuah layar monitor berukuran besar menyala terang, menampilkan rekaman langsung dari sebuah butik gaun pengantin paling eksklusif dan mahal di pusat kota Jakarta. Pengacaraku tidak pernah setengah-setengah dalam bekerja. Ia menyewa seorang detektif swasta kelas atas yang berhasil menyusupkan kamera kecil seukuran kancing pada salah satu manekin di ruang pas VIP butik tersebut. Aku menyesap teh chamomile hangatku perlahan, menikmati setiap detik pertunjukan yang tersaji di layar. Di sana, kulihat mantan suamiku duduk dengan angkuh di atas sofa beludru, menyilangkan kaki sambil menyesap sampanye yang disediakan khusus untuk tamu VIP. Pria itu tampak sangat puas dengan dirinya sendiri, seolah-olah dia adalah raja dunia yang baru saja menaklukkan sebuah kerajaan besar. Tak lama kemudian, tirai ruang ganti ditarik,
dan muncullah gundiknya. Wanita perusak rumah tanggaku itu mengenakan gaun pengantin berwarna putih tulang yang bertabur kristal Swarovski asli dari kerah hingga ujung ekornya yang menyapu lantai. Gaun itu sangat ketat, sengaja dirancang untuk menonjolkan perutnya yang semakin membuncit, memamerkan kehamilan palsu yang menjadi tiket emasnya menuju kekayaan. Wajah wanita itu berseri-seri, senyum angkuhnya mengembang sempurna. Ia mematuk dirinya di depan cermin besar, berputar sedikit untuk memamerkan punggung gaunnya yang terbuka. "Bagaimana, sayang?" tanya gundiknya dengan suara manja yang membuat perutku mual, meski hanya mendengarnya lewat pelantang suara. "Gaun ini harganya 50 juta. Potongannya sangat pas, kan? Desainernya bilang kristal ini didatangkan langsung dari Eropa. Aku terlihat seperti seorang ratu sejati." Mantan suamiku tersenyum lebar, meletakkan gelas sampanyenya, lalu bertepuk tangan pelan. "Sangat cantik. Sempurna untuk calon istri seorang miliarder sepertiku. Kau memang pantas mendapatkan yang terbaik. Apapun untukmu dan anak kita, sayang. 50 juta bukan apa-apa bagiku." Aku tersenyum sinis melihat adegan memuakkan itu. Ingatanku tiba-tiba melayang ke masa lalu, tepatnya 3 tahun yang lalu saat aku sedang dalam fase depresi terberatku. Saat itu, psikiater gadungan yang dibayar oleh mantan mertuaku menaikkan dosis obat penenangku. Obat itu tidak ditanggung oleh asuransi dan harganya cukup mahal. Aku ingat dengan jelas bagaimana mantan suamiku mengeluh dan membentakku di depan apoteker. "Obat sialan ini harganya 2 juta sebulan. Kau ini hanya bisa menghabiskan uangku saja. Coba kau tidak gila, uang ini bisa kupakai untuk hal yang lebih berguna." Bentaknya waktu itu, membuatku menangis terseduh-seduh di tempat parkir rumah sakit. Namun sekarang, pria yang sama tanpa ragu mengeluarkan uang 50 juta hanya untuk sepotong kain putih yang akan dipakai selama beberapa jam. Uang yang sebenarnya adalah milikku. Uang peninggalan almarhum ayahku. "Mari kita mulai pertunjukannya," gumamku pada diri sendiri. Aku melirik ke arah pengacaraku yang duduk di meja kerjanya, mengetik sesuatu di laptopnya. Beliau mengangguk pelan, memberikan kode bahwa instruksi telah dikirimkan ke pihak bank. Di layar monitor, gundiknya dan mantan suamiku berjalan menuju meja kasir butik. Manajer butik yang ramah menyodorkan mesin pembayaran elektronik. Dengan gaya sok pamer yang sangat khas, mantan suamiku mengeluarkan sebuah kartu kredit Black Card Premium, kartu yang batas limitnya menyentuh angka miliaran. Kartu itu sebenarnya terhubung langsung dengan rekening operasional yayasan milik ayahku, yang aksesnya sedang kupermainkan. Sang manajer menggesek kartu itu. Terdengar bunyi tut panjang yang familiar. "Maaf, Bapak," ujar manajer butik dengan senyum yang sedikit canggung. "Sepertinya kartunya tertolak. Declined. Mungkin ada masalah dengan jaringan banknya?" Wajah mantan suamiku sedikit menegang, namun ia berusaha mempertahankan senyum arogannya. "Ah, biasa. Bank sialan ini selalu membatasi transaksiku kalau terlalu besar untuk alasan keamanan. Mereka pikir aku dirampok. Coba gesek lagi. Aku ini nasabah prioritas mereka." Manajer itu menggeseknya untuk kedua kalinya. Tut. Hasilnya sama. Mesin itu mencetak secari kertas kecil bertuliskan transaction filet. "Kontak your bank." Gundiknya mulai terlihat gelisah. Ia melirik ke arah pramuniaga butik yang mulai saling berbisik. "Sayang, bagaimana ini? Malu sekali kalau kita tidak jadi bayar sekarang," bisiknya sambil menarik-narik lengan jas mantan suamiku. "Tenang, jangan mempermalukanku," desis mantan suamiku dengan suara tertahan. Wajahnya mulai memerah karena malu dan marah. Ia mengeluarkan ponselnya, mencoba menelepon manajer bank pribadinya. Namun, pengacaraku sudah mengatur agar nomor telepon pria itu masuk ke kotak suara atau dijawab oleh sistem otomatis maintenance. Setelah 10 menit berkeringat dingin di depan mesin kasir, disaksikan oleh tatapan menghakimi dari para staf butik yang sejak awal sudah muak dengan kesombongannya, mantan suamiku akhirnya menyerah. Ia mengeluarkan kartu debit biasa yang hanya berisi sisa-sisa uang bulanannya yang tidak seberapa, mencoba membayar uang muka gaun itu dengan pecahan nominal kecil agar gundiknya tetap bisa membawa pulang gaun tersebut. Pemandangan itu sungguh tak ternilai harganya. Harga diri pria yang selalu mendewakan kekayaan itu terkoyak tepat di hadapan gundiknya sendiri. Sepanjang perjalanan pulang dari butik, kamera tersembunyi di mobil mereka menangkap pertengkaran kecil yang mulai meletup. Saling curiga mulai tumbuh. Gundiknya terus mempertanyakan mengapa kartu miliardernya bisa tertolak, sementara mantan suamiku membentaknya agar diam. Serangan psikologis pertama sukses besar. Namun,
itu barulah hidangan pembuka. Sasaranku berikutnya adalah wanita tua yang telah menukar hasil medis dan menumbalkan kewarasanku demi melindungi ego anak laki-lakinya. Mantan mertuaku. Melalui detektif swasta yang sama, aku telah mengirimkan sebuah paket khusus ke alamat rumah mewahku yang kini masih ditinggali oleh mertuaku. Paket itu dibungkus dengan kertas hitam yang elegan, tanpa nama pengirim, hanya ditujukan langsung kepada mantan mertuaku. Detektifku telah meretas sistem keamanan rumah itu, menghidupkan kembali mikrofon tersembunyi di ruang keluarga yang dulu pernah dipasang oleh Gibran sendiri untuk mengawasiku. Dari pelantang suara di apartemenku, terdengar langkah kaki terseret khas mertuaku mendekati meja ruang keluarga. Suara robekan kertas terdengar pelan. Paket apa ini? Dari siapa? Tidak ada namanya. Apa dari kenalan arisanku? Guma mertuaku pada dirinya sendiri. Terdengar bunyi engsel kotak kecil yang dibuka. Lalu, kesunyian menyelimuti selama beberapa detik. Kesunyian yang sangat mencekam, sebelum akhirnya dipecahkan oleh suara jeritan tertahan dan bunyi barang kaca yang jatuh pecah ke lantai. Ya Tuhan! Pekik mantan mertuaku dengan suara bergetar hebat. Nafasnya terdengar memburu. Di dalam kotak hitam itu, aku telah meletakkan sebuah toples kaca kecil berisi bibit tanaman yang sudah menghitam, layu, dan membusuk parah. Dan di bawah toples itu, terdapat selembar kartu ucapan dengan tulisan tangan yang sangat rapi. Bibit yang mati sejak awal, tidak akan pernah bisa dipaksakan untuk bertunas. Sampai kapan kau akan menyembunyikan bangkai rahasiamu dari anakmu sendiri? Pemeriksaan ulang menunggumu. Kata, bibit yang mati, adalah ungkapan yang sama persis dengan yang sering diteriakkan mertuaku untuk menghina rahimku selama 5 tahun terakhir. Kini, kata-kata itu berbalik mencekiknya, mengingatkannya pada dosa terbesar yang ia sembunyikan rapat-rapat, bahwa anak kandungnya sendirilah yang merupakan bibit mati itu. Kepanikan mantan mertuaku terdengar sangat jelas. Ia menangis ketakutan, mondar-mandir di ruang keluarga sambil bergumam memanggil nama Tuhan, takut setengah mati jika rahasianya terbongkar dan anak laki-lakinya mengetahui bahwa ibunya sendiri yang telah menipunya selama bertahun-tahun. Teror batin ini akan menghancurkan pola tidurnya, membuatnya hidup dalam bayang-bayang ketakutan setiap detik menjelang hari pernikahan. Sementara mantan suamiku sibuk mengurus gengsinya, dan mertuaku tenggelam dalam paranoia, Gundiknya juga tidak luput dari serangan. Hari berikutnya, saat Gundi itu sedang bersantai di sebuah kafe mahal sambil memamerkan cincin tunangannya di media sosial, terorku datang menghampirinya. Aku tidak perlu turun tangan. Rentenir kelas atas yang sedang memburunya melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Dari laporan detektifku, 3 orang pria berbadan besar dengan setelan jas rapi namun berwajah garang menghampiri meja Gundiknya. Mereka tidak memukul, tidak juga berteriak. Mereka hanya duduk mengelilingi meja wanita itu, meletakkan selembar salinan surat utang bernilai 2 miliar rupiah di atas piring kuenya. Pemimpin rentenir itu mencondongkan tubuhnya, berbisik tepat di telinga Gundiknya. Selamat atas kehamilan dan rencana pernikahan mewahmu, Nona. Kami dengar calon suamimu kaya raya. Sampaikan salam kami padanya. Jika utang 2 miliar ini tidak lunas dalam waktu 3 hari, kami sendiri yang akan datang ke pesta pernikahanmu dan menagihnya di depan semua tamu undanganmu. Pilihan ada di tanganmu. Sejak hari itu, Gundi itu berubah menjadi wanita yang sangat gelisah. Ia tidak berani menceritakan ancaman rentenir itu kepada mantan suamiku karena takut kebohongannya terbongkar, namun ia juga tidak punya uang untuk membayar utang sebesar itu. Tekanan dari segala arah membuat Gundiknya mulai mendesak mantan suamiku untuk segera mentransfer sejumlah uang tunai dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal, yang justru memicu pertengkaran-pertengkaran baru yang semakin hebat di antara mereka berdua. Di sisi lain, mantan suamiku semakin merasa kehilangan kendali. Saat ia duduk di ruang direktur di perusahaan yang sebenarnya adalah milik ayahku, email-email peringatan mulai membanjiri kotak masuknya. Peringatan tentang mutasi dana dalam jumlah masif, peringatan pencabutan hak akses, dan notifikasi pembekuan aset. Setiap kali ia mencoba menghubungi bank, saluran telepon selalu terputus atau dialihkan. Keringat dingin mulai membasahi kemeja mahalnya. Ia mulai merasa ada sesuatu yang sangat salah sedang terjadi, sebuah kekuatan tak terlihat yang perlahan-lahan sedang melucuti kekuasaannya sepotong demi sepotong. Mereka bertiga kini hidup di dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Kecurigaan, ketakutan, dan kepanikan mulai meracuni pikiran mereka. Namun, karena kesombongan yang sudah mendarah daging, mereka terlalu gengsi untuk membatalkan pesta pernikahan itu. Mereka memilih untuk terus berjalan dengan mata tertutup,
menuju tepi jurang kehancuran yang sudah kusiapkan dengan sempurna. Dan aku hanya perlu duduk manis, meminum tehku, dan menunggu hari puncak tiba. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Pagi ini, Jakarta diguyur hujan gerimis yang membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Namun, di dalam dadaku, ada api yang menyala terang, menghangatkan setiap jengkal nadiku. Hari ini adalah hari resepsi pernikahan mantan suamiku dan gundiknya. Pesta senilai 600 juta rupiah yang selalu ia agung-agungkan di depan semua orang, yang rencananya akan diselenggarakan malam nanti di ballroom hotel bintang 5. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar apartemenku, membiarkan penata rias merapikan sanggul rambutku. Hari ini aku tidak akan menangis, aku tidak akan memakai riasan tipis seperti orang sakit. Aku mengenakan gaun malam berwarna hitam elegan dengan potongan asimetris yang tegas, dipadukan dengan perhiasan berlian asli peninggalan ibuku yang berkilau tajam di leherku. Aku memulas bibirku dengan lipstik merah gelap, warna kemenangan. Aku menatap pantulan diriku sendiri, bukan lagi wanita lemah yang menelan pil penenang, melainkan pemilik sah dari semua kekayaan yang selama ini dirampas dariku. Pengacaraku melangkah masuk ke dalam kamar, tersenyum puas melihat penampilanku. Di tangannya, ia memegang sebuah alat perekam kecil dan ponsel pintarnya. Sudah siap mendengarkan simfoni kehancuran pagi ini, Tika? Tanyanya sambil menarik kursi dan duduk di sebelahku. Agen kita sudah meretas jaringan telepon rumah mewahmu. Kita bisa mendengarkan semua panggilan masuk dan keluar dari rumah itu secara real time. Aku mengangguk, mengisyaratkan penata riasku untuk keluar sebentar. Ruangan menjadi hening. Pengacaraku menekan tombol di ponselnya, dan suara statis pelan terdengar sebelum akhirnya berubah menjadi suara sambungan telepon yang sedang berdering. Dari laporan yang kuterima, pagi ini suasana di rumah mewah pilar putih itu sedang sangat kacau. Mantan suamiku sedang mencoba mengenakan jas pengantinnya, sementara vendor catering dan dekorasi sudah mulai menelepon untuk menagih pelunasan sisa pembayaran yang harus diselesaikan siang ini sebelum acara dimulai. Terdengar bunyi klik dari pelantang suara. Mantan suamiku mengangkat telepon itu dengan nada tidak sabar. Halo, ini Gibran. Kenapa kalian terus menelepon? Sudah kubilang sisa pembayarannya akan kutransfer siang ini. Jangan bersikap seolah aku ini orang miskin yang akan kabur dari utang. Bentaknya arogan. Namun, suara dari seberang telepon bukanlah dari vendor catering. Itu adalah suara bariton yang berat dan tenang dari manajer Bank Sentral, orang yang telah bekerja sama dengan pengacaraku untuk mengeksekusi perintah penyitaan hari ini. Selamat pagi, Bapak. Ini dengan manajer area Bank Sentral. Kami tidak menelepon untuk menagih utang catering Anda. Kami menelepon untuk menyampaikan pemberitahuan resmi bahwa terhitung mulai pukul 8 pagi ini, seluruh rekening pribadi Anda, rekening bisnis, kartu kredit, dan akses deposit atas nama Anda telah dibekukan secara permanen. Hening sejenak. Aku bisa membayangkan wajah mantan suamiku yang pasti pucat pasi saat mendengarnya. Apa maksudmu dibekukan? Suara mantan suamiku meledak, berteriak hingga suaranya serak. Kalian gila? Aku ini direktur utama. Di dalam rekening itu ada ratusan miliar rupiah. Buka blokirnya sekarang atau aku akan menuntut bank kalian sampai bangkrut. Suara manajer bank itu tetap tenang dan profesional, seolah sedang membaca naskah hukuman mati. Maaf, Bapak. Anda sudah bukan lagi direktur utama. Kami telah menerima salinan resmi putusan pengadilan mengenai perceraian Anda. Berdasarkan klausul wasiat dari pemilik asli yayasan, hak kuasa Anda otomatis batal demi hukum. Semua dana telah ditarik dan dialihkan kembali ke rekening pemilik sah, yaitu mantan istri Anda. Saldo di rekening Anda saat ini adalah 0 rupiah. Surat resminya sudah kami kirimkan via kurir pagi ini. Selamat pagi. Klik. Telepon ditutup sepihak. Terdengar suara dentuman keras, seolah mantan suamiku baru saja membanting ponsel mahalnya ke dinding. Ia mengumpat dengan kata-kata kotor yang menggema di seluruh ruangan. Kepanikan yang selama seminggu ini hanya berupa kecurigaan kini berubah menjadi teror faktual. Ia baru menyadari bahwa surat cerai yang ia sombongkan itu adalah pedang yang memenggal kepalanya sendiri. Ia resmi jatuh miskin dalam hitungan detik. Tanpa uang, tanpa jabatan, tanpa akses. Namun, penderitaannya belum selesai. Beberapa menit setelah telepon dari ban itu, terdengar keributan dari arah ruang tamu rumah tersebut. Suara agen rahasiaku menyiarkan audio dari mikrofon di ruang tamu. Mantan suamiku berlari menuruni tangga, disambut oleh pemandangan yang sama sekali tidak ia harapkan di pagi hari pernikahannya.
3 orang pria berpakaian safari rapi, ditemani oleh seorang pengacara berjas abu-abu, berdiri di tengah ruang tamu. Mantan mertuaku sudah berdiri mematung di sudut ruangan dengan wajah ketakutan. "Siapa kalian? Beraninya kalian masuk rumahku tanpa izin? Satpam, usir mereka!" teriak mantan suamiku yang sudah kehilangan akal sehatnya. Pengacara berjas abu-abu itu melangkah maju, membuka sebuah koper tipis, dan menyodorkan selembar dokumen resmi yang dilengkapi meterai dan stempel notaris. "Maaf, Bapak. Kami bukan penyusup. Kami adalah perwakilan dari pemilik baru properti ini. Rumah ini beserta seluruh tanahnya telah resmi terjual minggu lalu. Sertifikatnya sudah balik nama. Pemilik baru menginstruksikan kami untuk memulai renovasi total besok pagi. Kami datang untuk memberikan surat pemberitahuan pengosongan rumah. Anda dan keluarga Anda diberi waktu hingga pukul 12 siang besok untuk angkat kaki dari sini." "Terjual? Kalian pasti penipu. Rumah ini milikku." Mantan suamiku mengamuk, mencoba merobek kertas itu namun ditahan oleh pria bersafari. "Sertifikat asli rumah ini tidak pernah atas nama Anda, Bapak. Pemilik sahnya telah menjualnya kepada klien kami secara legal. Jika Anda tidak mengosongkan tempat ini besok siang, kami terpaksa membawa pihak kepolisian untuk mengusir Anda secara paksa." Pria-pria itu kemudian berbalik dan meninggalkan rumah, meninggalkan mantan suamiku yang terhuyung mundur hingga jatuh terduduk di atas anak tangga marmer. Nafasnya terengah-engah. Matanya menatap kosong ke arah lantai. Hanya dalam kurun waktu 1 jam di pagi hari pernikahannya, ia telah kehilangan perusahaannya, seluruh uangnya, dan atap di atas kepalanya. Ia benar-benar menjadi gembel. Dari alat perekam, aku mendengar mantan mertuaku menangis histeris. "Ada apa ini sebenarnya? Kenapa rekeningmu diblokir? Kenapa rumah kita disita? Bagaimana dengan pestamu malam ini?" Vendor catering terus-terusan menelepon ibu menagih sisa ratusan juta. "Dari mana kita dapat uang?" Itulah pertanyaan emasnya. Aku mencondongkan tubuhku ke arah alat perekam, sangat penasaran dengan keputusan apa yang akan diambil oleh pria yang sudah hancur lebur itu. Logika normal manusia manapun pasti akan membatalkan pernikahan itu detik ini juga, bersembunyi dari rasa malu, dan mengurus kebangkrutannya. Namun, mantan suamiku bukanlah manusia normal. Ia adalah hamba gengsi, pria narsistik yang ego dan kesombongannya jauh lebih besar dari akal sehatnya. Terdengar suara mantan suamiku yang menghela napas panjang dan berat. Ia memukul lantai marmer itu dengan frustrasi, lalu berdiri perlahan. "Ibu, diamlah. Jangan menangis. Kalau ibu menangis sekarang, pembantu-pembantu itu akan curiga dan menggosipkan kita," desisnya tajam. "Kita tidak akan membatalkan pernikahan ini." "Kamu gila? Pakai apa kamu membayar pestanya?" jerit mertuaku. "Pakai otak, Ibu," balas mantan suamiku dengan nada penuh kelicikan. "Undangan yang kita sebar adalah tamu-tamu VIP. Para pejabat, pengusaha kaya, rekan bisnis. Mereka semua tidak tahu kalau aku bangkrut. Angpau dan sumbangan dari tamu-tamu itu bisa mencapai miliaran rupiah. Kalau kita membatalkan pestanya, kita hancur malam ini juga. Tapi kalau kita memaksakan pesta ini tetap berjalan, kita bisa mengumpulkan semua uang sumbangan dari tamu untuk menutupi tagihan catering dan gedung, bahkan mungkin ada sisanya untuk kita mencari tempat tinggal sementara." Aku tertawa keras di dalam kamarku. Tawa yang benar-benar lepas. Gila. Pria itu benar-benar gila dan serakah. Demi menutupi kebangkrutannya dan rasa malunya, ia berniat menggunakan uang sumbangan tamu untuk membayar utang pestanya sendiri. Ia berpikir bisa membodohi ratusan orang malam ini. "Dia masuk tepat ke dalam perangkap kita, Tika," ucap pengacaraku sambil tersenyum lebar, ikut tertawa mendengar keputusasaan yang sangat menggelikan dari seberang telepon sana. "Biarkan dia berharap, Sylvia," bisikku sambil menatap cermin, merapikan sarung tangan hitam berenda yang membalut jemariku. "Biarkan dia memakai jas pengantinnya, biarkan dia tersenyum di depan para tamunya, biarkan dia mengira dia bisa selamat dari kehancuran ini. Karena nanti malam, aku sendiri yang akan naik atas panggung itu, dan memastikan tidak ada satu peser pun uang sumbangan yang bisa menyelamatkannya." Aku mengambil tas tanganku, bersiap untuk pergi. Malam ini, bukan hanya uangnya yang akan kucabut di depan umum, tetapi juga harga dirinya, kebohongan ibunya, dan rahasia kotor gundiknya. Hari penghakiman telah tiba. Malam itu, langit Jakarta seolah ikut merayakan rencana besarku. Hujan gerimis yang turun sejak pagi telah berhenti,
menyisakan udara malam yang dingin dan aspal jalanan yang basah memantulkan cahaya lampu kota. Aku duduk di kursi belakang mobil sedan mewah yang dikemudikan oleh sopir pribadi pengacaraku. Kami meluncur membelah kemacetan menuju hotel bintang 5 paling bergengsi di kawasan Sudirman. Di sanalah, di dalam ballroom berlapis emas dan kristal, mantan suamiku sedang menggelar panggung kebohongannya yang terakhir. Pesta pernikahan senilai 600 juta rupiah yang dibayar dengan air mata dan kewarasanku. Aku menatap keluar jendela mobil, melihat bayangan diriku sendiri di kaca yang gelap. Aku mengenakan gaun malam berwarna hitam pekat, sangat kontras dengan gaun pengantin putih yang pasti sedang dikenakan oleh gundik itu. Hitam adalah warna duka, dan malam ini, aku memang datang untuk menghadiri pemakaman. Pemakaman bagi harga diri, kesombongan, dan masa depan mantan suamiku. Pengacaraku duduk di sebelahku, memangku sebuah tas kerja berbahan kulit yang berisi proyektor portabel, salinan dokumen pengadilan, dan rekam medis asli yang akan menghancurkan mereka hingga tak bersisa. Mobil kami berhenti tepat di depan lobi hotel yang megah. Karpet merah telah digelar menyambut tamu-tamu VIP. Para petugas valet berpakaian seragam putih sibuk, memarkirkan deretan mobil mewah milik para undangan. Aku melangkah keluar dari mobil dengan dagu terangkat. Beberapa tamu undangan yang sedang berjalan menuju pintu masuk sempat menoleh ke arahku. Mereka adalah rekan-rekan bisnis yayasan ayahku, orang-orang yang dulu menghormatiku sebelum mantan suamiku mengambil alih kekuasaan dan membuangku. Mereka menatapku dengan tatapan bingung dan berbisik-bisik, namun aku tidak mempedulikan mereka. Malam ini bukan tentang mereka. Kami tidak masuk melalui pintu utama ballroom. Pengacaraku telah mengatur segalanya dengan sempurna. Kami menggunakan lift khusus staf hotel menuju lantai 2, masuk ke dalam area balkon VIP yang menghadap langsung ke seluruh penjuru ballroom di bawah sana. Balkon ini sengaja digelapkan, menjadikannya tempat persembunyian yang sempurna bagiku untuk mengamati mangsaku. Dari atas sini, pemandangan di bawah sana terlihat sangat menakjubkan sekaligus memuakkan. Dekorasi pesta itu benar-benar menguras uang ratusan juta. Ribuan tangkai mawar putih impor dari Ekuador merambat dari lantai hingga ke langit-langit ruangan. Lampu gantung kristal raksasa memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Di tengah ruangan, terdapat sebuah kue pernikahan setinggi 2 meter, dan di sekelilingnya, ratusan tamu undangan yang terdiri dari pejabat, pengusaha, dan sosialitas sedang menikmati hidangan mewah. Di atas panggung utama, duduklah mantan suamiku dan gundiknya di kursi pelaminan yang menyerupai singgasana raja. Mantan suamiku mengenakan jas tuxedo putih yang sangat pas di badannya. Ia tersenyum lebar, melambaikan tangan kepada para tamu, dan sesekali berbisik mesra ke telinga gundiknya. Di sebelahnya, gundik itu memamerkan senyum paling manis, mengenakan gaun pengantin bertabur kristal yang tadi siang hampir tidak bisa ia bayar. Tangannya terus-menerus mengelus perut buncitnya, memamerkan kehamilan palsu yang menjadi senjata utamanya. Di sudut panggung yang lain, kulihat mantan mertuaku duduk dengan gelisah. Wanita tua itu mengenakan kebaya sutra berwarna emas yang sangat mencolok. Meskipun ia memaksakan senyum setiap kali ada tamu yang menyalaminya, dari atas sini aku bisa melihat keringat dingin terus mengucur dari dahinya. Tangannya gemetar saat memegang gelas air minum. Matanya terus bergerak liar, menatap pintu masuk dengan penuh ketakutan. Ia tahu badai akan datang, ia hanya tidak tahu dari arah mana. Fokus utamaku tertuju pada sebuah meja besar di dekat pintu masuk ballroom. Di sana, terdapat 3 buah kotak akrilik transparan berukuran besar yang sudah terisi penuh dengan amplop tebal berisi uang sumbangan dari para tamu VIP. Itulah harapan terakhir mantan suamiku. Itulah rencana liciknya pagi tadi. Ia memaksakan pesta ini tetap berjalan agar bisa merampas uang sumbangan itu untuk melunasi utang vendor dan menyambung hidupnya yang sudah bangkrut. Aku melihat mantan suamiku sesekali melirik tajam ke arah kotak uang itu, memastikan penjaganya tidak lengah. Sudah waktunya, Tika, bisik pengacaraku, menyadarkanku dari lamunan. Ia menunjuk ke arah panggung di mana pembawa acara sudah mulai meminta perhatian seluruh tamu undangan. Hadirin sekalian yang terhormat, suara bariton pembawa acara menggema di seluruh ruangan melalui pengeras suara yang canggih. Mari kita angkat gelas kita. Malam ini kita merayakan penyatuan 2 hati, sebuah awal dari keluarga baru yang bahagia. Kita bersulang untuk pengantin pria yang luar biasa sukses, dan pengantin wanita yang sangat cantik jelita. Dan tentu saja, kita bersulang untuk calon penerus keluarga yang sedang berada di dalam kandungan. Mari kita sambut hari esok yang penuh keberkahan. Ratusan tamu undangan serempak mengangkat gelas wine dan sampanye mereka.
Mantan suamiku berdiri dari singgasananya, menggandeng tangan gundiknya, dan mengangkat gelasnya tinggi-tinggi dengan dada membusung bangga. Senyum kemenangannya begitu lebar. Ia merasa telah berhasil melewati hari kiamatnya. Ia merasa telah menipu semua orang. Tepat pada detik saat gelas-gelas itu hendak bersentuhan, aku memberikan kode kepada pengacaraku. Pengacaraku langsung menekan sebuah tombol pada alat pengendali jarak jauh yang telah dihubungkan dengan sistem ruang kontrol hotel. Dalam sekejap mata, alunan musik orkestra yang merdu itu mati total. Diikuti oleh suara dentuman pelan saat seluruh aliran listrik di ballroom itu diputus secara paksa. Lampu gantung kristal raksasa padam. Kegelapan pekat langsung menyelimuti ruangan besar itu. Jeritan kaget dan seruan kebingungan meledak dari ratusan tamu undangan. Suara gelas yang jatuh dan pecah terdengar di mana-mana. Apa yang terjadi? Nyalakan lampunya. Menier Hotel, di mana kau? Teriak mantan suamiku dari atas panggung, suaranya dipenuhi kepanikan yang luar biasa. Ia tahu ini bukan sekadar mati lampu biasa. Firasat buruk yang menghantuinya sejak pagi kini menjadi kenyataan. Tiba-tiba, sebuah lampu sorot tunggal menyala dari arah balkon VIP tempatku berdiri. Cahaya putih yang sangat terang itu menembus kegelapan, menyorot langsung ke arahku dan pengacaraku yang mulai berjalan menuruni tangga melingkar menuju lantai utama ballroom. Seluruh pasang mata di ruangan itu sontak menoleh ke arah sumber cahaya. Suasana yang tadinya riuh mendadak hening. Mereka menatapku seolah sedang melihat hantu yang bangkit dari kubur. Aku berjalan dengan langkah pelan namun pasti. Hak sepatu tinggiku mengetuk lantai marmer, menciptakan gema yang memecah kesunyian. Aku melangkah membelah kerumunan tamu undangan yang otomatis menyingkir, memberiku jalan menuju panggung. Di belakangku, pengacaraku mengikuti dengan koper di tangannya. Kartika, guma mantan suamiku dengan suara bergetar. Wajahnya yang tadi merah karena bangga kini berubah pucat pasi seperti mayat. Matanya terbelalak lebar, rahangnya jatuh. Ia melangkah mundur hingga menabrak kursi pelaminan. Gundiknya ikut memucat, mencengkeram lengan mantan suamiku dengan erat. Sementara mantan mertuaku menjerit tertahan dan langsung terduduk lemas di kursinya, seolah kakinya sudah tidak mampu lagi menopang berat badannya. Aku menaiki anak tangga panggung itu satu persatu. Pengacaraku dengan sigap merebut mikrofon dari tangan pembawa acara yang sedang kebingungan, lalu menyerahkannya kepadaku. Aku berdiri tepat di depan mantan suamiku, menatap matanya yang dipenuhi ketakutan. Selamat malam, para tamu undangan yang terhormat. Suaraku menggema jernih dan dingin ke seluruh penjuru ruangan. Maafkan saya karena telah mengganggu acara bersulang kalian. Saya yakin kalian semua bingung mengapa lampu dimatikan dan mengapa saya ada di sini. Bagi yang belum mengenal saya, perkenalkan, saya adalah pemilik sah dari seluruh aset perusahaan yang selama ini diakui oleh pengantin pria sebagai miliknya. Dan ya, saya adalah mantan istri dari pria yang sedang berdiri gemetar di depan kalian ini. Gumaman keterkejutan mulai terdengar dari kerumunan tamu. Beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian yang sangat tidak terduga ini. Tutup mulutmu. Keamanan. Seret perempuan gila ini keluar. Teriak mantan suamiku dengan panik. Ia mencoba merebut mikrofon dari tanganku, namun dua orang petugas keamanan berbadan tegap, yang ternyata sudah disewa oleh pengacaraku, langsung melangkah naik ke panggung dan menahan kedua lengannya. Lepaskan aku. Ini pestaku. Aku yang membayar kalian. Teriak mantan suamiku sambil meronta-ronta. Aku tersenyum sinis, mendekatkan mikrofon ke bibirku. Membayar? Dengan uang apa? Hadirin sekalian, pria yang kalian sebut sukses ini mengundang kalian ke pesta senilai 600 juta rupiah tanpa memiliki sepeser uang pun di sakunya. Sejak jam 8 pagi tadi, seluruh rekeningnya telah dibekukan secara permanen. Perusahaan tempatnya bekerja telah mencabut jabatannya karena terbukti melakukan penggelapan dana. Bahkan, rumah mewah yang selalu ia pamerkan kepada kalian telah resmi disita dan dilelang siang tadi. Ruangan itu meledak dalam keributan. Para tamu VIP, yang sebagian besar adalah mitra bisnis, saling bertukar pandang dengan wajah marah merasa tertipu. Pembohong. Dia berbohong. Jangan percaya pada perempuan gila ini. Mantan suamiku terus berteriak. Air matanya mulai menetes karena rasa malu yang tak tertahankan. Lalu bagaimana dia berencana membayar hidangan mewah yang sedang kalian makan malam ini? Lanjutku, mengabaikan teriakan pria itu. Aku menunjuk ke arah kotak-kotak akrilik di dekat pintu masuk. Dia sengaja tetap menggelar pesta ini dalam keadaan melarat karena dia berniat menggunakan uang sumbangan dari amplop-amplop kalian untuk menutupi utangnya.
Dia menjadikan kalian semua donatur untuk kebangkrutannya. Ratusan tamu itu langsung berteriak marah. Beberapa orang bahkan bergerak cepat menuju meja penerima tamu, mengambil kembali amplop tebal mereka dari dalam kotak yang belum sempat diamankan. Rencana licik mantan suamiku hancur berantakan di depan matanya sendiri. Sudah cukup. Tolong hentikan. Mantan mertuaku tiba-tiba berteriak, menangis terseduh-seduh sambil berlutut di atas panggung. Kami mohon, jangan permalukan anakku lagi. Dia sudah jatuh miskin, apalagi yang kau inginkan. Biarkan dia bahagia dengan istri barunya dan calon cucuku. Aku menatap wanita tua yang kejam itu dengan tatapan sedingin es. Ini adalah momen yang paling kutunggu-tunggu. Pembalasan atas seluruh air mata dan pil penenang yang kupaksa telan selama 5 tahun. Calon cucu? Ulangku dengan nada mengejek. Aku menoleh ke arah pengacaraku. Nyalakan layarnya. Pengacaraku menghubungkan proyektor portabelnya, dan dalam sekejap, sebuah gambar raksasa diproyeksikan ke dinding putih ballroom yang luas. Gambar itu memuat 2 buah dokumen yang disejajarkan. Semua orang bisa membaca tulisan berukuran besar yang tercetak di sana dengan sangat jelas. Silakan baca sendiri, hadirin, ucapku tajam. Dokumen sebelah kiri adalah rekam medis asli dari pengantin pria. Kondisi medis, azoospermia absolut. Tidak ada produksi sperma. Mandul total sejak lahir. Dia tidak akan pernah bisa memiliki anak sampai kapanpun. Keheningan yang mematikan melanda ruangan itu. Tidak ada satupun yang berani bernapas. Mantan suamiku berhenti meronta. Ia menatap layar raksasa itu dengan mata terbelalak, seolah jiwanya baru saja dicabut dari tubuhnya. Kepalanya perlahan berputar, menatap ibunya yang kini menutupi wajahnya dengan kedua tangan sambil meratap histeris. Lalu, tatapannya beralih perlahan ke arah perut gundiknya yang buncit. Ibu menyuap dokter kandungan 5 tahun lalu untuk memalsukan hasil tes, menumbalkan kewarasanku agar anak laki-laki ibu tidak merasa cacat. Suaraku meninggi, membelah kesunyian. Dan kau, pria bodoh. Kau pikir kau sangat jantan karena gundikmu itu hamil? Lihat dokumen di sebelah kanan. Aku menunjuk layar raksasa itu lagi. Itu adalah catatan utang dari sindikat rentenir atas nama gundik kesayanganmu, senilai 2 miliar rupiah. Dan lampiran di bawahnya adalah usia kehamilan aslinya. Bayi yang ada di dalam perut perempuan itu sudah ada jauh sebelum dia tidur denganmu. Dia memalsukan semuanya untuk menjebak pria sok kaya sepertimu agar bisa melunasi utangnya. Kau bukan hanya bangkrut, kau juga ditipu mentah-mentah oleh ibumu dan pelacurmu ini. Semuanya terjadi begitu cepat. Jeritan histeris dari para tamu pecah saat mantan suamiku mengaum seperti binatang buas yang terluka. Dengan sisa tenaga yang luar biasa, ia berhasil melepaskan diri dari cengkeraman petugas keamanan. Ia menerjang maju, menerkam gundiknya sendiri hingga wanita itu terjatuh ke lantai. Pelacur, anak siapa yang kau bawa? Kau menipuku, kau menghancurkanku, teriak mantan suamiku dengan kalap. Ia menjambak rambut gundik itu yang sudah menangis ketakutan dan meminta tolong. Hiasan kristal di gaun pengantinnya rontok berserakan di lantai bersamaan dengan hancurnya sandiwara mereka. Mantan mertuaku mencoba melerai, namun ia terdorong keras hingga jatuh tengkurap dan pingsan di tempat. Di saat kekacauan di atas panggung mencapai puncaknya, pintu utama ballroom didobrak paksa dari luar. Sekelompok pria berwajah garang dengan tato di sekujur lengan masuk ke dalam ruangan. Di depan mereka berdiri seorang wanita parubaya yang berpakaian eksentrik dan mengisap cerutu. Itu adalah kelompok rentenir yang telah kuberitahu siang tadi. Mana pengantin wanitanya? Teriak wanita rentenir itu. Pesta mewah ini tidak akan selesai sebelum utang 2 miliar lunas malam ini juga. Bawa perempuan itu. Anak buah rentenir itu menerobos kerumunan tamu yang ketakutan, naik atas panggung, dan menarik paksa gundik itu dari tangan mantan suamiku. Gundik itu menjerit histeris, diseret keluar dari ballroom seperti binatang buruan, meninggalkan gaun pengantin putihnya yang kini kotor dan robek di beberapa bagian. Di tengah hirupiku kedatangan polisi yang dihubungi oleh pihak hotel, aku berdiri dengan tenang di ujung panggung. Mantan suamiku masih bersimpuh di lantai marmer, wajahnya babak belur, menangisi ibunya yang tak sadarkan diri. Ia tidak memiliki apa-apa lagi. Harga dirinya hancur berkeping-keping di depan seluruh rekan bisnisnya. Uangnya habis. Rumahnya disita. Calon anaknya adalah sebuah kebohongan. Dan gundiknya diculik rentenir. Neraka yang sesungguhnya telah menyambutnya. Aku menyerahkan mikrofon itu kembali kepada pengacaraku,
membalikan badan, dan berjalan menuruni panggung dengan langkah yang ringan. Udara malam ini tidak lagi terasa dingin. Dendamku telah lunas tanpa sisa. Pertunjukan telah usai, dan saatnya aku memulai hidupku yang baru. 3 tahun telah berlalu sejak malam penghakiman di ballroom hotel itu. 3 tahun yang terasa seperti embusan angin segar yang menyapu bersih seluruh debu dan kotoran dari masa laluku. Sinar matahari pagi yang hangat menyinari ruang kerjaku yang luas di lantai puncak gedung perkantoran yayasan peninggalan ayahku. Aku berdiri di depan jendela kaca besar, menyesap secangkir kopi hitam tanpa gula, menatap lanskap kota Jakarta yang sibuk. Aku tidak lagi mengonsumsi obat penenang apapun. Pikiranku tajam, kesehatanku sangat prima, dan penampilanku memancarkan otoritas seorang wanita independen yang sukses. Di bawah kendaliku penuh, yayasan sosial dan perusahaan properti milik ayahku berkembang pesat. Kami tidak hanya melipat gandakan keuntungan, tetapi juga memperluas jangkauan amal. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Aku akan memotong pita peresmian untuk rumah sakit bersalin gratis yang kubangun khusus untuk wanita-wanita dari kalangan tidak mampu. Sebuah dedikasi untuk menyembuhkan luka lamaku dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang lain. Aku sadar, rahimku mungkin tidak akan pernah mengandung kehidupan, namun tanganku kini mampu menyelamatkan ribuan nyawa. Itu adalah berkah yang jauh lebih besar. Mobil sudah siap di lobi, Ibu Direktur. Suara asisten pribadiku membuyarkan lamunanku. Ia tersenyum ramah sambil membawakan tas kerjaku. Terima kasih, mari kita berangkat. Jawabku, melangkah keluar ruangan dengan penuh semangat. Perjalanan menuju lokasi peresmian memakan waktu sekitar 1 jam. Rumah sakit bersalin itu dibangun di pinggiran kota, berdekatan dengan kawasan permukiman padat penduduk yang sangat membutuhkan fasilitas kesehatan memadai. Saat mobil sedan mewahku berjalan merayap memasuki jalanan sempit yang berdebu di pinggiran kawasan tersebut, pandanganku tanpa sengaja tertuju pada sebuah pemandangan di pinggir selokan kotor. Di sana, di bawah terik matahari yang menyengat, seorang pria berpakaian compang-camping sedang mengais tumpukan sampah plastik. Pria itu berjalan tertatih-tatih, menyeret kaki kirinya yang tampak kaku dan bengkok tidak wajar. Tubuhnya sangat kurus, kulitnya menghitam terbakar matahari, dan wajahnya dipenuhi jambang yang tidak terurus. Pria itu menghentikan aktivitasnya sejenak untuk mengusap keringat di dahi, dan tepat pada detik itu, wajah kami saling berhadapan dari balik kaca mobilku yang gelap. Jantungku tidak berdebar lebih cepat. Tanganku tidak gemetar. Aku hanya menatapnya dengan kekosongan yang damai. Pria pemulung yang pincang itu adalah mantan suamiku. Aku telah mendengar kabar tentang kehancurannya dari laporan rutin yang kadang disampaikan oleh pengacaraku, meski aku tidak pernah memintanya. Setelah malam resepsi yang gagal total itu, pihak hotel menuntut mantan suamiku ke jalur hukum atas tuduhan penipuan. Karena tidak bisa membayar, ia sempat mendekam di penjara selama beberapa bulan. Namun, hukuman penjara itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan karma yang menunggunya di luar. Gundiknya yang diseret rentenir malam itu telah dijatuhi hukuman pidana atas kasus penipuan berlapis, baik terhadap mantan suamiku maupun terhadap sindikat peminjam uang. Wanita licik itu kini mendekam di lapas wanita dengan masa hukuman yang sangat panjang, membusuk di balik jeruji besi tanpa ada satupun orang yang mau menjenguknya, melahirkan bayi dari pria anta berantah di dalam sel tahanan. Utang 2 miliar milik Gundi itu ternyata sempat ditandatangani oleh mantan suamiku dalam sebuah dokumen penjaminan bodong saat mereka dimabuk asmara. Akibatnya, para rentenir kejam itu terus memburunya begitu ia keluar dari penjara. Kaki kirinya yang pincang itu adalah hadiah peringatan dari para penagih utang yang menghajarnya tanpa ampun di sebuah gang gelap setahun yang lalu. Karena cacat fisik dan statusnya sebagai mantan narapidana, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya bekerja. Pria arogan yang dulu selalu memakai jas puluhan juta itu kini harus rela mengais sisa-sisa botol plastik untuk sekadar membeli sebungkus nasi. Namun, penderitaan terbesarnya bukanlah kemiskinan, melainkan hukuman batin yang harus ia tanggung setiap hari. Mobilku bergerak pelan, melewatkan pria itu, dan dari kejauhan kulihat ia berjalan tertatih menuju sebuah gubuk reot berdinding tripleks di bantaran sungai. Di depan pintu gubuk itu, duduklah mantan mertuaku di atas sebuah kursi roda berkarat. Kondisi wanita tua yang dulu sangat angkuh dan kejam itu sangat menyedihkan. Ia mengalami stroke berat tidak lama setelah malam penghakiman itu, membuat separuh wajah dan tubuhnya lumpuh total. Dari celah jendela mobil yang sedikit terbuka, sayup-sayup aku bisa mendengar suara pertengkaran mereka yang memilukan.
Suara mantan suamiku yang membentak ibunya sendiri dengan kasar karena ia lelah harus memandikan dan menyuapi wanita tua yang membebani hidupnya, dibalas dengan tangisan rintihan dari mantan mertuaku yang tidak jelas artikulasinya. Mereka berdua terperangkap dalam neraka kecil yang mereka bangun dari tumpukan kebohongan dan keserakahan. Mantan suamiku membenci ibunya karena telah menipunya soal kemandulan itu, sementara sang ibu menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan dan penderitaan fisik, diurus dengan penuh amarah oleh anak kesayangannya sendiri. Tidak ada simpati yang tersisa di hatiku untuk mereka. Aku tidak berniat menghentikan mobil untuk mengejek mereka, atau memberikan selembar uang untuk menunjukkan kehebatanku. Melakukan hal itu hanya akan membuktikan bahwa aku masih peduli. Hukuman terbaik bagi orang-orang yang pernah menghancurkan kita adalah dengan melupakan eksistensi mereka sepenuhnya. Bagiku, mereka hanyalah bagian dari pemandangan jalanan yang akan segera tertinggal di belakang. Mobilku akhirnya berbelok memasuki pelataran rumah sakit bersalin yang baru selesai dibangun. Bangunan berwarna putih bersih itu tampak megah dan menyejukkan. Ratusan warga sekitar, tokoh masyarakat, dan karyawan yayasanku telah berkumpul dengan wajah ceria menyambut kedatanganku. Saat aku melangkah turun dari mobil, suara tepuk tangan riuh menggema. Balon-balon berwarna-warni dilepaskan ke udara. Seorang anak kecil berpakaian rapi berlari menghampiriku, menyerahkan sebuket bunga lili putih yang sangat harum. Aku tersenyum tulus, menerima bunga itu, dan mengelus puncak kepala anak itu dengan penuh kasih sayang. Pengacaraku, yang kini telah resmi menjadi Dewan Penasihat Utama yayasanku, berdiri di dekat pita peresmian. Ia tersenyum bangga melihatku melangkah maju dengan penuh percaya diri. Kau terlihat sangat bersinar hari ini, Tika, pujinya pelan saat aku berdiri di sebelahnya, memegang gunting perak yang telah disiapkan. Aku menatap kerumunan orang yang tersenyum ke arahku. Aku merasakan angin pagi membelai wajahku dengan lembut, membawa serta beban masa lalu yang akhirnya benar-benar terbang menjauh. Aku telah melewati badai tergelap dalam hidupku, bertahan dari racun manipulasi, dan bangkit dari abunya sendiri untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Aku belum pernah merasa sehidup ini, bisikku sambil tersenyum. Dengan satu tarikan napas panjang yang melegakan, aku menggunting pita sutra itu. Tepuk tangan kembali meledak. Lembaran baru telah terbuka lebar. Kehidupanku yang sesungguhnya, yang penuh kedamaian dan kebebasan, baru saja dimulai.